Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Semoga tetap semangat dalam program pembelajaran daring ini. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang mekanisme pertahanan tubuh. Tubuh dapat terhindar dari serangan patogen karena adanya mekanisme kekebalan tubuh dalam mempertahankan diri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sistem pertahanan tubuh dengan submateri jenis-jenis kekebalan tubuh. Berdasarkan cara memperolehnya, kekebalan tubuh dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan secara buatan. Kekebalan aktif alami dapat diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Sebagai contoh, misalnya orang yang pernah menderita sakit campak tidak akan terkena penyakit campak untuk kedua kalinya. Adapun untuk kekebalan aktif buatan diperoleh melalui imunisasi, misalnya dengan pemberian vaksin. Pemberian vaksin yang dikenal dengan vaksinasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam upaya pembentukan imun di dalam tubuh. Vaksin adalah siapan antigen yang diberikan secara oral, baik melalui mulut maupun melalui suntikan, untuk merangsang mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen. Vaksin dapat berupa suspensi mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh akan merangsang atau menstimulasi pembentukan antibodi untuk melawan antigen. Akibatnya, tubuh akan menjadi kebal terhadap penyakit jika suatu saat penyakit tersebut menyerang. Ada beberapa vaksin yang telah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Misalnya, ada vaksin cacar air, vaksin rabies, vaksin polio, dan masih banyak vaksin-vaksin lain. Vaksin biasanya diberikan melalui program imunisasi. Biasanya imunisasi dilakukan sejak seseorang masih bayi. Ada beberapa jenis imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi, yaitu misalnya ada imunisasi hepatitis B, ada imunisasi polio, ada imunisasi BCG, ada imunisasi DPT, dan ada imunisasi MR. Tujuan pemberian imunisasi ini adalah untuk mencegah penyakit-penyakit, diantaranya penyakit campak, penyakit hepatitis, penyakit polio, penyakit BCG, maupun penyakit DPT. Sekarang kita membahas kekebalan yang kedua, yaitu kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami maupun secara buatan. Untuk kelompok yang pertama, kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta ketika dia masih berada di dalam kandungan. Contoh yang kedua untuk jenis kekebalan pasif alami
adalah pemberian air susu pertama atau yang dikenal dengan kolostrum yang banyak mengandung antibodi. Sementara itu, untuk kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke individu orang lain sebagai suatu serum. Kekebalan pasif ini berlangsung cepat, tetapi dapat digunakan untuk penyembuhan yang secara cepat. Contoh kekebalan pasif buatan adalah pemberian serum anti bisa ular kepada seseorang yang dipatuk ular berbisa. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis kekebalan tubuh, marilah kita sejenak melaksanakan refleksi pembelajaran atau rangkuman pembelajaran hari ini. Jenis-jenis kekebalan tubuh ada 2, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif dikelompokkan menjadi 2 lagi, yaitu kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Kelompok yang kedua adalah kelompok kekebalan pasif. Kekebalan pasif dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu kekebalan pasif alami dan kekebalan pasif buatan. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis kekebalan tubuh, marilah kita sejenak menengok kondisi di sekitar kita saat ini. Saat ini kita tahu bahwa Indonesia, bahkan hampir sebagian di seluruh dunia, terjadi wabah virus corona. Dari jumlah orang yang positif terkena virus corona, ada yang sembuh dan ada yang meninggal. Coba kalian diskusikan, mengapa ada orang yang sembuh dan ada orang yang meninggal ketika terserang virus corona ini? Kalian kaitkan dengan materi pembelajaran hari ini. Kiranya untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di diskusi kelas dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah, jaga kondisi tubuh dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.